Mulai dari film remake sinetron tahun 80-an, hingga tayangnya volume kedua film biografi Buya Hamka. Berikut Fine Cinema berikan beberapa list film Indonesia terbaru, yang mungkin bisa menjadi referensi tontonanmu di akhir pekan nanti. Sebelum masuk videonya, dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan update rekomendasi film-film menarik selanjutnya. Adik kan belum pernah ke rumah nenek. Yang pertama ada film yang diangkat dari serial televisi, dan serial novel yang populer di tahun 80-an dengan judul yang sama, yakni Rumah Masa Depan. Film ini akan diperankan oleh Laura Basuki dan Fedi Nuril. Tak hanya mereka berdua, ada juga aktris senior yakni Widiawati. Rumah Masa Depan akan mengisahkan tentang keluarga Sukri yang diperankan Fedi Nuril, dan Surti yang diperankan Laura Basuki. Dikisahkan mereka berdua melakukan perjalanan dari Jakarta menuju kampung halamannya di Ciberem, Jawa Barat, untuk berlibur. Namun, sesampainya di sana, ibu dari Sukri yang diperankan Widiawati, kerap memperlakukan menantunya dengan dingin. Ibu kenapa benci banget sama aku ya? Alhasil, perdebatan-perdebatan di antara keduanya pun tidak dapat dihindari. Di tengah perdebatan yang tidak ada habisnya itu, Sukri dan keluarganya dihadapkan dengan ragam masalah lain, yang membuat rumah tangga mereka menjadi tergoncang. Rumah Masa Depan akan mulai tayang tanggal 7 Desember, di bioskop mendatang. Mengusung genre horor, Malam Para Jahanam dibintangi oleh Agni Nihak dan Jenar Maesa Ayu. Diceritakan bahwa Randy ditemani Martin dan Siska membawa jenazah kakeknya ke sebuah desa, dan terjebak dalam teror dendam malam neraka. Dengan latar tahun 1965, Malam Para Jahanam mengisahkan tentang sebuah desa yang dilanda dendam dari ratusan roh jahat setiap tahunnya selama 3 malam. Dikabarkan bahwa malam-malam tersebut dianggap sebagai malam paling berbahaya, di mana teror makhluk halus merajalela. Malam Para Jahanam akan mulai tayang tanggal 7 Desember, di bioskop mendatang. Masa iya kamu sekarang ndak punya momongan? Masih diperankan Laura Basuki dan Fedi Nuril, yang masih akan beradu akting sebagai pasangan suami istri. Bergenre komedi, film Kapan Hamil akan menceritakan tentang pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum juga dikaruniai anak. Akibatnya mereka terus-menerus mendapatkan pertanyaan kapan hamil, dari orang-orang sekitar mereka, terutama ibu mertua sang istri, yang menganggap menantunya tersebut mandul, sehingga membuatnya sampai saat ini belum juga bisa hamil. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke klinik, untuk mengecek kesuburan masing-masing. Punya penyakit, atau bisa juga suami, sel sperma bapak, geraknya lambat. Kapan Hamil akan mulai tayang 14 Desember di bioskop mendatang. Saya, Papip dan Tante Lydia are getting married. Papip mau Raya datang ke pernikahan Papip sama Tante Lydia if you're okay. Setelah sukses dengan serialnya, kini series layangan Putus akan diangkat ke layar lebar dengan cerita lanjutan prahara rumah tangga Kinan dan Aris pasca perceraian mereka berdua. Dalam kisahnya kali ini, Kinan yang resmi menjadi single parent, memutuskan untuk berkarier sebagai dokter, dan fokus untuk saling melengkapi kebersamaannya dengan anak sematawayangnya, Raya. Tapi ternyata semua tak berjalan mulus, tatkala suatu hari Aris mantan suaminya kembali datang dalam kehidupannya. Hal itu membuat Lydia selingkuhan suaminya dulu menjadi cemburu, dan merasa posisinya kini berbalik, ia merasa menjadi perempuan yang diselingkuhi dan dikhianati oleh Aris. Pertanyaan aku belum dijawab. Yakin mau nikah sama aku? Layangan Putus The Movie akan mulai tayang tanggal 21 Desember, di bioskop mendatang. Suara kasih untuk balas saya.
Setelah sukses dengan film pertamanya, Falcon Pictures akan kembali merilis sequel film Hamka dan Siti Raham volume kedua. Film Hamka dan Siti Raham volume kedua akan lebih menonjolkan peran Siti Raham sebagai seorang istri yang selalu setia dalam mendukung dan mendedikasikan hidupnya untuk Hamka. Selain itu, film ini juga akan mengungkap sisi lain persahabatan Hamka dan Presiden Soekarno. Kedua tokoh yang sama-sama berpengaruh dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini mengalami pasang surut persahabatan karena perbedaan pandangan politik. Bahkan, Presiden Soekarno sampai mengasingkan Hamka ke Bogor untuk meredam perlawanannya. Kendati demikian, Hamka tetap mau dan tulus menjadi imam salat untuk jenazah Presiden Soekarno yang berpulang pada 1970 silam. Hamka dan Siti Raham volume kedua akan mulai tayang 21 Desember di bioskop mendatang. Jika ada yang merampas orang-orang yang kita cintai, kita harus membalasnya 2 kali lebih daripada itu. Selanjutnya ada film action lokal yang akan memacu adrenalinmu. Dibintangi aktor-aktor kawakan, mulai dari Rio Dewanto, Ganindra Bimo, Lutesha, dan masih banyak lagi. Mereka akan menemanimu menikmati suguhan action seru dalam film 13 Bom di Jakarta. Secara garis besar film ini akan mengisahkan tentang komplotan teroris yang melancarkan aksinya dengan meneror kota Jakarta lewat bom. Pemimpin kelompok teroris, Arok yang diperankan Rio Dewanto, memperingati bahwa akan ada 13 bom yang telah disebar di seantero Jakarta. Badan Kontraterorisme selaku pihak berwenang pun mencoba melacak para teroris itu demi menghentikan serangan teror di ibu kota. Selain adegan baku tembak, banyaknya aksi perkelahian dan kejar-kejaran membuat cuplikan teaser ini terasa intens sekaligus mencekam. 13 Bom di Jakarta akan mulai tayang 28 Desember di bioskop mendatang.